Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 151. Dong Suebing dengan cepat menjawab. Hah, tidak ada. Tidak terjadi apa-apa. Benar-benar. Dong Suebing memberikan jawaban tegas. Ya, tidak terjadi apa-apa. Xie Huilan tertawa dan mengangguk. Dia tidak bertindak berbeda. Oke, ayo makan siang sekarang. Ayo pergi ke Hotel Wangfu. Oke, Dong Suebing hanya setuju. Karena Suster Xie tidak menyebutkan kejadian tadi malam, dia juga tidak mau mengungkitnya. Dilihat dari sikap Xie Huilan, dia sepertinya tidak kesal dengan kejadian stalking tersebut. Meskipun Dong Suebing tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi hahaha, bahayanya sudah berakhir, dan aku terselamatkan. Lihat dia pemimpin pemerintah pusat berbeda. Dia sangat pemaaf. Audi melaju menuju Hotel Wangfu. Xie Huilan mengenakan setelan wanita berkulit hitam. Itu adalah setelan yang disesuaikan, dan dianggap setengah kasual. Dong Suebing memasang sabuk pengamannya, dan dari sudut matanya, dia melihat sepatu hak Xie Huilan dan stoking berwarna kulitnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan cepat membuang muka. Bahkan jika Xie Huilan bersikap seolah dia memaafkannya, dia masih harus memikirkan hal-hal putih itu dalam pikirannya. Wajah Dong Suebing memerah dan terbakar. Dia tidak berani melihat ke arah Xie Huilan dan melihat sekeliling bagian dalam mobil. Dia merasa lebih kaku dan tidak nyaman dibandingkan kemarin. Dong Suebing tidak punya pilihan. Xie Huilan punya sesuatu pada dirinya. Hahaha, apa yang kamu cari? Xie Huilan menoleh untuk melihat Dong Suebing sambil tersenyum. Tidak ada. Dong Suebing menunjuk ke izin masuk di kaca depan. Izin masuknya diberikan kepada Komite Partai Kota, Departemen Publisitas, Departemen Pemerintah Pusat, dan banyak kantor Departemen Pemerintah. Aku sedang melihat ini. Oh, hehe, aku perlu mengunjungi banyak tempat untuk pekerjaanku. Itu sebabnya saya mendapat lebih banyak izin masuk. Bekerja. Anda dari Departemen Publisitas. Pekerjaan apa yang Anda miliki di gedung kota Beijing? Menteri Keuangan. Dong Suebing penasaran, tapi dia tidak bertanya apapun. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya sampai di Hotel Wangfu. Dong Suebing merasa sangat canggung dan malu di dalam mobil. Wangfu Hotel terletak di salah satu hotel bintang 5 tertua di Beijing. Mereka memiliki 7 ballroom dan berbagai ruang pertemuan. Mereka juga menawarkan layanan penerjemahan dan kesekretariatan. Ada beberapa restoran di hotel yang menawarkan masakan Barat dan Cina. Mereka juga menyediakan segala macam layanan untuk melayani tamu mereka. Ada layanan penitipan anak, tur, brankas, semir sepatu, persewaan kendaraan, penukaran uang, ATM, pengiriman, laundry, mobil berhenti, dan Dong Suebing yang merasa bersalah segera turun untuk membantu Xie Huilan membuka pintunya. Ia berharap mampu meninggalkan kesan yang baik. Saksikan debut bab ini, diluncurkan melalui Novuro LB1N. Tapi pelayan atau staf hotel berlari untuk membukakan pintu bagi Xie Huilan, sehingga Dong Suebing tidak punya kesempatan untuk tampil. Pemuda itu mencatat nomor platnya dan membantu membukakan pintu untuk Xie Huilan. Setelah Xie Huilan turun, pemuda itu membisikkan sesuatu kepada pemuda lain yang membawa buku catatan. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu melalui walkie-talkie-nya. Dong Suebing mengira ini adalah layanan hotel untuk semua tamu. Namun setelah dia dan Xie Huilan turun dari kendaraan, mobil lain datang. Kali ini, staf tidak membukakan pintu untuk mobil itu. Kedua staf itu hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Dong Suebing tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi? Layanan khusus. Sebagian besar orang yang datang ke Hotel Wangfu adalah orang kaya. Dan meskipun Xie Huilan sering mengunjungi tempat ini atau dia adalah pemimpin di pemerintahan pusat, staf hotel tidak boleh memperlakukannya secara berbeda. Xie Huilan sepertinya sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Xiao Dong, ayo masuk. Oke. Dong Suebing segera mengikutinya. Dia sengaja berjalan sedikit di belakangnya. Xie Huilan memperhatikan ini dan tertawa. Dia melambai ke Dong Suebing. Mengapa kamu begitu gugup? Anda juga bukan sekretaris saya. Berjalan saja di sampingku. Dong Suebing ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Dia berjalan dengan hati-hati di samping Xie Huilan. Ketika keduanya melangkah ke pintu masuk hotel,
seorang pria parubaya, mengenakan pakaian rapi, berjalan mendekat dan mengulurkan tangan. Terima kasih sudah datang, Monsieur. Maaf saya tidak menyambut Anda di luar. Pria ini sepertinya keluar untuk menerima Sie Huilan. Pasti staf hotel di luar yang mengalami kejadian ini. Sie Huilan tersenyum dan menjabat tangannya. Manajer Zhao, berhentilah bercanda denganku. Manajer Zhao tertawa. Haha, saya tidak berani bercanda dengan Anda. Ruang VIP sudah siap. Anda berada di sini hari ini untuk Sie Huilan memegang tangannya. Saya baru saja makan siang dengan seorang teman. Saya tidak akan menggunakan ruangan itu. Aku akan makan di Taman Bambu. Tentu saja, aku akan mengaturnya untukmu. Manajer Zhao dengan cepat menelepon dan menelepon sebentar dengan Sie Huilan. Dia melambai kepada dua staf hotel dan membisikkan sesuatu kepada mereka sebelum pergi. Setelah itu, kedua staf itu memimpin. Dong Suebing tahu bahwa hotel tersebut memperlakukan Sie Huilan secara berbeda dari hotel lain. Brengsek, saudari Sie sangat berpengaruh. Apalagi manajer hotel harus keluar untuk berkemah. Apalagi sekretaris komite partai distrik barat tidak mendapatkan perlakuan ini. Taman Bambu, ini bukanlah ruang makan pribadi atau tempat untuk acara-acara khusus. Bambu digunakan untuk membuat ruangan kecil untuk para tamu. Semua meja dan kursi terbuat dari rotan. Lantainya dilapisi kerikil kecil. Ada juga sebuah kolam di sana. Setelah makanan disajikan, Sie Huilan dengan riang mengangkat gelasnya. Saya tahu tentang peraturan departemen Anda. Tapi ini anggur merah, dan kamu akan baik-baik saja. Haha, izinkan aku bersulang untukmu karena telah menyelamatkan hidupku dan merawatku. Dong Suebing tersipu dan mengangkat gelasnya. Terima kasih, itu tugasku. Setelah minum anggur, Sie Huilan dan Dong Suebing mulai makan dan menjorok. Xiao Dong, kenapa kamu tidak bersama orang tuamu saat tahun baru Imlek? Buku berada di Provinsi Hebei. Dia sibuk dengan pekerjaannya dan hanya bisa tinggal di sini pada malam dan hari pertama tahun baru Imlek. Apa pekerjaan orang tuamu? Buku adalah seorang guru di pedesaan. Ayahku telah meninggal dunia. Saya minta maaf. Sampai saat ini, Dong Suebing akhirnya bisa bersantai. Dia tahu Sie Huilan tidak menyelesaikan masalah berikutnya atas stokingnya. Dia hanya mentraktirnya makan karena dia telah menyelamatkannya. Tiba-tiba, Dong Suebing melihat seorang pria parubaya berjalan di sepanjang koridor. Dia terlihat sangat familiar. Dong Suebing pernah melihatnya di TV sebelumnya. Oh, dia anggota Komite Partai Kota Beijing dan Kepala Biro Keamanan Publik Feng Shuiliang. Dia adalah pria berpenampilan cerdas berusia 50-an. Sisi lain dari koridor itu mungkin adalah kamar pribadi, dan dia seharusnya menuju ke sana. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing bertemu langsung dengan pejabat tingkat subprovinsi kementerian. Tepat ketika dia sedang berpikir, Kepala Feng melihat ke arahnya. Dia berhenti sejenak dan tersenyum. Setelah itu, dia berjalan menuju ke arah Dong Suebing. Dong Suebing tercengang. Apa yang terjadi? Huilan. Hahaha. Dong Suebing masih sok, dan Feng Shuiliang telah tiba di mejanya. Ini tahun baru Imlek dan mengapa kamu ada di sini di Wangfu? Sie Huilan melihatnya dan berdiri. Dia memegang tangannya dan menjawab, saya di sini bersama seorang teman. Paman Feng, selamat tahun baru. Bagaimana kabar Bibi? Feng Shuiling memandang Dong Suebing, yang juga berdiri dan tersenyum padanya. Dia kembali ke Sie Huilan. Dia masih sama. Dia menderita tekanan darah tinggi, dan dia masih menolak untuk menjaga pola makannya. Dia berada di kamar pribadi sambil makan apapun yang dia suka sekarang. Aku tidak bisa diganggu olehnya. Hahaha, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Sie Huilan tertawa. Kalau begitu, aku akan mampir ke kamar pribadimu untuk minum bersamamu nanti. Hahaha, kamu pikir kamu bisa membuat mabuk? Anda dapat mencobanya. Dong Suebing sangat terkejut. Anggota komite partai kota tersenyum kepada saya. Dia baru saja memberiku senyuman. Wow, kakak Sie mengenalnya. Dong Suebing tahu Sie Huilan memiliki latar belakang dan koneksi. Jika tidak, dia tidak bisa naik ke peringkatnya saat ini di usianya. Tapi semua izin masuk di audinya, perlakuan khusus yang dia terima di Hotel Wangfu, percakapan santai dengan anggota komite partai kota Beijing, Sie Huilan tidak hanya mendapat dukungan. Dia mendapat dukungan besar. Sakit,
Pukul 13.50. Setelah meninggalkan Hotel Wangfu, Xie Huilan dan Dong Suebing menaiki Audi dan keluar dari tempat parkir. Dong Suebing sedang duduk di kursi penumpang depan dengan gugup. Dia diam-diam mengintip Xie Huilan. Dia memiliki ekspresi tegas di wajah cantiknya. Ia tidak hanya merupakan pemimpin tingkat tinggi di pemerintahan pusat, namun ia juga mempunyai dukungan yang kuat. Saat ini, Dong Suebing bahkan tidak berani tampil di hadapannya. Dia senang sekaligus khawatir. Dia senang karena dia telah menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga khawatir karena dia telah menggunakan stokingnya untuk melakukan hal yang tidak tahu malu itu. Yang terburuk adalah dia mengetahuinya. Perasaan Dong Suebing sangat rumit. Suasana hening di dalam mobil, dan Xie Huilan tiba-tiba tertawa. "Xiao Dong, apakah kamu punya hobi?" Dong Suebing berdeham. Itu tidak dianggap sebagai hobi. Tapi saya suka berbelanja di pasar barang antik dan menonton acara TV tentang barang antik dan koleksinya. Dia mencoba membuat dirinya terdengar berkelas tinggi. Dia tidak akan memberitahu Xie Huilan bahwa hobinya adalah menonton film, ngobrol online, Ini semua terlalu biasa. Oh, saya juga suka mengunjungi Liu Lichang ketika saya punya waktu luang. Kamu juga suka mengoleksi barang. Ya, tapi saya baru pemula. Kamu terlalu rendah hati. Saya tahu Anda pasti tahu banyak tentang barang antik. Apakah itu tertulis di dahiku? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Hahaha. Xie Huilan memegang kemudi dengan anggun. Dia berpikir dan memperlambat mobilnya. Saya masih berpikir untuk membelikan 2 baju untuk Anda sebagai hadiah. Tapi karena kamu suka barang antik, ayo pergi ke Liu Lichang. Tempat kuliner di Pekan Raya Kuil dipindahkan ke Taman Taoranting, namun Liu Lichang tetap buka. Anda dapat memilih barang antik yang Anda suka, dan saya akan membelinya sebagai hadiah untuk Anda. Oke, Dong Suebing dengan cepat menolak sarannya. Tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan. Kamu sudah mentraktirku makan siang, dan itu sudah cukup. Bagaimana makanan bisa dibandingkan dengan kehidupan? Xie Huilan menjawab dengan tegas dan melaju ke arah barat. Dia tidak memberi Dong Suebing pilihan kata apapun. Dengarkan aku, kamu mengerti. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.